Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kita berlindung kepada Allah dengan sepenuh kehidupan, karena memang kehidupan ini adalah amanah. Kita harus mampu memahami bahwa ketika Allah beri kesempatan kita memiliki nyawa, berjalan, beraktivitas, mampu berpikir, memberi kemanfaatan kepada banyak orang, berarti di sana Allah letak kesempatan untuk menerjemahkan amanah yang sudah diberikan ini. Nah, oleh karena itu, sebaik-baik manusia dalam amanahnya adalah melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu outputnya adalah manfaat. Jangan sampai yang kita kerjakan itu tidak memiliki manfaat kepada semua aspek kehidupan sosial. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan hidup ini diberikan Allah kekuatan kepada kita dan keistiqomahan untuk terus berbuat baik. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, kita selalu saja dituntut untuk bekerja profesional. Dalam kehidupan modern, orang-orang yang bekerja profesional itu bagian dari orang-orang yang dianggap menunjukkan mutu terbaik dalam kehidupannya. Dalam konteks perkantoran misalnya, kita mengenal ada istilah SOP, Standar Operasional Prosedural, ada juga tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Dan seluruh kemampuan kita mampu menerjemahkan SOP dan tupoksi itu dianggap kita profesional di dalamnya. Tapi orang-orang profesional harus mampu memberi grit ikhlas dalam setiap pekerjaannya. Inilah yang kadang-kadang kita sulit menerjemahkan di mana ruang ikhlas dalam pekerjaan yang dituntut untuk profesional. Kalau kita mendudukkan ikhlas itu banyak pendekatannya dalam Al-Quran ya. Ketika Allah misalnya menyebut mukhlisina lahuddin di dalam Al-Quran, kita ini dituntut keikhlasan dalam beragama. Ikhlas itu tidak boleh seperti orang yang teraniaya gitu. Kalau sudah ini kehendak Tuhan, mau bagaimana lagi? Ini kesannya teraniaya, tidak boleh. Orang ikhlas itu gembira. Karena orang ikhlas itu mampu memberi jarak antara tanggung jawab personal kehidupannya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba, dengan harapannya kepada Allah sebagai rezeki. Jadi, ya kalau Anda disuruh beribadah, ya beribadah, taat ya taat dengan kegembiraan. Nah, lalu Allah kasih feedback, apakah rezekimu banyak, tidak banyak. Tapi kita harus mampu merangkum apa yang diberikan Allah ini sebagai sebuah kesempurnaan dalam diri kita. Kadang-kadang cukupnya rezeki tidak bersembunyi di dalam jumlah. Jumlahnya sedikit, tapi cukup. Ada juga yang terbalik. Jumlahnya banyak, tapi mumet mengurusinya. Karena semakin jumlah banyak, semakin banyak pula pengeluaran yang unpredictable, yang tidak kita prediksi hadirnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, maka oleh karenanya bagaimana? Memberi grit terhadap ikhlas itu, melihat sisi tanggung jawab lebih dominan daripada sisi hak yang harus kita terima. Karena gini, setiap orang-orang yang bekerja, lalu dia merasa bahwa pekerjaannya itu bagian dari kegembiraan dirinya, maka dia menganggap kemampuan dia mengerjakan pekerjaan itu setiap hari itu sudah rezeki. Allah kasih kau sehat, lalu kau bisa bekerja. Allah kasih kau ketahan berpikir, padahal tekanan dalam pekerjaan itu kuat, lalu kau mampu melewati pekerjaan dengan sempurna. Allah buat keluarga di rumah, anak istri tidak banyak tuntutan, sehingga hari ini kau melewatkan waktu bekerja dengan sempurna.
Ini sudah dianggap rezeki, meskipun kalau kita hitung terhadap angka matematisnya, bisa saja hasil yang kau dapatkan sepertinya tidak seimbang dengan orang-orang lain yang kau bisa paham harta dan gajinya mungkin lebih banyak. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, maka kegembiraan itu bagian dari kunci dasar orang-orang yang ingin ikhlas dalam pekerjaannya. Kalau istilahnya orang-orang dalam seni, nikmati pekerjaanmu dan anggap pekerjaanmu itu sebagai hobi, agar kau bisa rileks melewatinya. Jadi kalau kita ingin menyebut menikmati pekerjaan dan seperti hobi, menurut pandangan yang banyak daripada pendekatan ikhlas, itu adalah orang-orang yang sudah mampu mendeskripsikan ikhlas dalam setiap pekerjaan yang banyak. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu tidak ada orang yang cemberut dalam pekerjaannya karena dia merasa tidak seimbang ritme bekerjanya dengan hasil yang dia terima. Karena nanti cara Allah membuat rezekinya kadang-kadang dominan pada yang hidden. Dibuat Allah, dia punya anak sehat dan seterusnya, itu rezeki yang mahal, tapi hidden, tidak kelihatan. Sehingga begitu dia pulang ke rumah, dia menganggap bahwa anak istri di rumah menjadi kegembiraan, tidak menjadi upatan. Ada orang begitu pulang ke rumah makin pening kepalanya karena dia punya problem baru ketika dia sampai di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi charger bagi kita semua. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surah Yasin ya 20-21. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Jadi sebenarnya kita mau lihat ayat 21-nya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kata Allah, ikutilah orang yang malla yas'alukum, dia enggak pernah tanya ajron, berapa upah kepada dirinya selama dia bekerja dalam hidupnya. Wahum muhtadun, dan mereka nanti akan mengikuti, mendapatkan petunjuk, mencari petunjuk dari orang yang seperti ini. Sebenarnya ayat ini menyebut tentang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dalam konteks yang lebih luas enggak pernah tanya kepada Allah, tunjangan saya sebagai Rasul itu berapa tiap bulan tuh, kira-kira gitu ya. Jadi ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, karena Rasul itu merasa bahwa begitu Allah kasih amanah kepada dirinya untuk mempertanggungjawabi semua grid keimanan dan akhlakul karimah pengikutnya, maka dia melewati itu. Makanya begitu kita lihat, apakah Nabi Muhammad Rasulullah itu tidak punya ujian? Wah, banyak sekali ujiannya. Sebenarnya kalau dia mau minta hak eksklusif kepada Allah sebagai seorang Rasul dan Khotamul Anbiya, jadi penghulu daripada semua Nabi pula beliau, harusnya beliau itu bisa saja minta hak kekayaan, hak imunitas terhadap aniaya dan diskriminasi dengan doa. Tapi Rasul tidak memilih itu. Rasul merasa meyakini bahwa keteladanan beliau mengurusi umat yang banyak ini justru nanti di akhir zaman menjadi ekspresi tentang kita yang mengikutnya, melihat bahwa Rasul itu sangat teladan dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, jadi ikhlas itu memurnikan tujuan. Jadi kalau disebut ikhlasul amal, maka tujuan apa yang kau cari dari setiap pekerjaanmu. Sebaik-baik orang yang sholat, tujuannya lillahi ta'ala. Makanya dalam sholat, misalnya kalau kita sholat zuhur, ya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Kira-kira kalau sholat lillahi ta'ala itu gimana tuh? Ya Allah, kau beri saja saya kemampuan mengangkat takbir sampai mengucap salam di akhir sholat dengan sempurna, itu sudah rezeki yang paling instan dari sholat hari ini. Nah setelah itu lalu engkau mudahkan urusan harta dunia saya, anak keturunan saya, itu adalah bagian dari hadiah yang berikutnya yang engkau berikan. Nah sampai di situ maka orang sudah mulai merasa bahwa penting sholatnya. Saya mau kasih cerita, mudah-mudahan cerita ini bisa memberi inspirasi. Pada suatu hari
Ada seorang kaya, orang kaya betulan. Jadi di rumahnya dia punya banyak asisten rumah tangga, ya drivernya beda, tukang kebunnya beda, kira-kira begitu. Kebetulan dia punya tukang cuci resign, tidak bekerja lagi. Akhirnya dia cari tukang cuci baru, dia umumkan, lalu melamarlah satu ibu dan diinterview ibu itu oleh yang punya rumah. Anda bersedia kerja di rumah saya? Bersedia. Di rumah saya ini rame, asisten rumah tangga, tukang kebun beda, driver beda, ya dia sebut semua kan. Nah, Anda bekerja dengan 4 pekerjaan, saya gaji Anda 2 juta per bulan. 1, Anda mencuci baju, 2, menjemur pakaian, 3, menggosok, yang keempat Anda tolong berikan makanan hewan peliharaan saya. Kebetulan dia punya hewan peliharaan di belakang. Setelah selesai kerja Anda pulang saja. Saya mau Anda bekerja profesional, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP, tolong jangan campuri urusan dan pekerjaan orang lain. Kira-kira begitu tuh dibilang orang tuan rumahnya. Saya ini seorang owner perusahaan, saya tidak suka ada orang bekerja di rumah saya tidak profesional. Singkat cerita, disetujuilah pekerjaan ini, bekerjalah setiap hari ibu ini, selesai pekerjaan 4 hal pulang, selesai pulang. Pada suatu hari, siang hari begitu semua sudah tidak ada di rumah, tuan rumah sudah tidak ada, driver, tukang kebun semua, tinggal dia sendiri sedang mengerjakan pekerjaannya, datang 2 orang ke rumahnya, menggedor pintu, lalu tanya, "Selamat siang Bu." "Siang, siapa di rumah?" "Saya sendiri." "Ada apa Pak?" Kami mau curi rumah ini, mau curi isi rumah ini." Wah, lalu ibu ini tidak ada ekspresi, langsung dia pergi kembali ke tempat pekerjaannya, dia menggosok lagi. Wah, akhirnya tukang yang pencuri tadi merasa disetujui ya. Akhirnya dia ambil semua barang-barang yang ada di rumah itu lalu dia pergi. Sore hari dilihat oleh tuan rumah tidak ada lagi barang-barang. Dicek CCTV, siapa yang di rumah? Oh, ternyata ada ibu dan ada 2 orang laki-laki yang bertamu. Akhirnya dipanggil ibu itu, diinterogasi, ditanya, "Anda tadi siang siapa yang hadir ke rumah ini?" Kira-kira begitu. "Datang 2 orang Pak." "Kenapa Anda tidak hadir?" "Itu dia ambil barang semua." "Mohon maaf Pak, saya kerja di sini dengan 4 pekerjaan, digaji 2 juta. Cuci baju, jemur baju, gosok baju, dan kasih hewan peliharaan. Bapak tidak ada di situ, sebut kalau ada pencuri tolong Anda hadang. Nanti saya dianggap tidak profesional Pak, saya berupaya untuk profesional bekerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan pesan Bapak." Pemirsa Kompas TV, saya yakin ini pembantu pasti dipecat. Tapi dipecat dia sebab mengerjakan tupoksinya. Ikut selaras dengan SOP-nya. Karena dianggap profesional itu adalah satu-satunya bagian dari ciri khas orang yang bekerja maksimal. Tapi kalau kita sematkan sedikit ikhlas, seorang ibu ini merasa bahwa rumah itu bagian dari tanggung jawab dia. Meskipun tupoksinya hanya ada 4, saya kira kalau datang pencuri tadi dia akan menjerit. Kenapa? Karena dia tidak tega, tidak mau tuan rumahnya merasa rugi kepada satu urusan yang urusan itu tidak pernah diamanahkan kepada dirinya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau kita simpulkan cerita yang mungkin tidak pada faktanya lah seperti itu. Tapi kita ingin katakan kadang-kadang kita hanya menyimpulkan kesempurnaan hasil kerja hanya pada profesionalitas. Padahal profesionalitas itu harus dibungkus dengan ikhlas. Semua orang ikhlas, dalam ibadah ikhlas, bekerja ikhlas, dalam rumah tangga ikhlas, dalam setiap momen mengutamakan keikhlasan. Jadi kalau dalam pendekatan yang lebih sofistik, orang ikhlas bekerja, kelihatan wajahnya lebih cerah. Karena ekspresi dari keikhlasannya itu memberi warna kepada setiap kehidupan ini. Nah, di dalam momen sosial, sekarang kita ingin sebut ya banyak sekali kejadian-kejadian kriminal di tengah-tengah masyarakat. Padahal masyarakat kita sudah cenderung menjadi orang modern. Begal itu ya, tawuran. Kita ingin sebut ini adalah kecelakaan sosial. Kita nggak tahu sekarang apa yang mau kita cari di muka bumi ini. Ya, ada orang tidak bersalah lewat naik motor, lalu dihambat, dipukul, bahkan disabit, hanya sekedar untuk ngambil dompet atau handphonenya saja itu. Sepertinya tidak ada lagi ruang kegembiraan atau ketenangan, kemaafan
kasihan di antara kita manusia ini, karena yang kita cari adalah sesuatu yang menguntungkan kita secara individual. Ini koreksi bagi kita bersama. Oleh karena itu, semua orang yang menapaki dirinya dalam interaksi sosial dengan wujud keikhlasan yang kita sebutkan tadi, insya Allah akan meredakan daripada emosi, hasrat, dan keinginan keduniaannya. Dia akan faham bahwa kalau saya mengambil sesuatu hak milik orang lain dengan kezaliman, apalagi sesuatu kekerasan, maka kita khawatir nanti yang kita lakukan itu justru merusak keadaan yang banyak. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi yang mau kita cari di muka bumi ini adalah keberuntungan yang linier antara dunia dengan amal soleh yang menjadi hasil dalam kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu, tidak ada yang mendendam dalam hidup ini. Tetangga bertetangga menjaga ritme kualitas persaudaraannya. Suami dan istri di rumah tangga saling melengkapi bagaimana bertanggung jawab dan memerankan diri, karena dua-duanya sudah ikhlas melewati daripada kehidupan itu. Guru dan murid di kelas juga adalah ekspresi keikhlasan. Ya, seorang customer service di dalam kantor, lalu menerima pasien, menerima orang-orang yang datang untuk kebutuhan dan kepentingannya juga dalam ritme keikhlasan, sehingga tidak ada di sana stratifikasi, sehingga semua orang merasa nyaman dengan kehidupan yang dilakukan ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, sesungguhnya interaksi ikhlas dalam kehidupan sosial harus menjadi warna yang kita bisa tunjukkan di dalam hidup ini, sehingga tidak ada kemarahan, tidak ada lagi kezaliman. Ini kita khawatir ya, harusnya di negara modern 24 jam kita berjalan, kita penuh ketenangan, karena orang modern itu cenderung fokus kepada kepentingan dirinya, tidak terlalu fokus kepada kepentingan orang lain. Tapi yang khawatir ini kadang-kadang kita warning sendiri, bahwa kalau lewat di tempat A, di tempat B, di tempat C, hati-hati kalau jam 12 malam ke atas, padahal pekerjaan orang sekarang sudah melewati daripada 24 jam. Yang berikutnya yang perlu kita fahami, bagaimana mengekspresikan ikhlas dalam interaksi atau kehidupan sosial itu adalah tidak membebankan terlalu banyak kepada orang tentang sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu 50% mendapatkan hasil, 50% karena kita ingin membantu orang lain. Jadi kalau kita masuk di ruang ini, itu yang selalu kita sebut dalam pendekatan yang lebih sofistik. Kadang-kadang rezeki yang hidden itu, 50% membantu orang lain, itu justru lebih menjadi warna bagi hidup kita. Ya, Allah buat kehidupan kita ini tenang meskipun tidak kaya. Kaya dalam makna banyak harta. Jadi banyak orang yang hartanya tidak banyak dalam bentuk jumlah, tapi sangat nyaman dia melewati kehidupannya. Ya, dia punya istri atau suami sangat peka, sangat sensitif, sangat sejuk, sangat hangat. Dia punya anak-anak juga, prestasinya membuat diri kita memukau, terpukau, gembira, sehingga akhirnya kita melewati hidup ini meski tidak seperti orang-orang yang sangat eksklusif, tapi kita cukup merasa nyaman dengan kehidupan ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, tidak ada nilai yang paling tinggi daripada kemampuan kita mengumpul, mengakumulasi hasil-hasil daripada semua pekerjaan kita, yang hasilnya itu dua nilainya. Satu, keuntungan dunianya didapat. Dua, keuntungan amal solehnya juga didapat. Sehingga beruntung kita dalam dua kemasan ini. Inilah ekspresi dari husnul khotimah sebenarnya. Jadi orang ikhlas dekat kepada husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah orang-orang yang mampu memberi ruang kepada orang banyak alam ini, bersaksi bahwa dia adalah orang baik, dia orang bermanfaat. Dulu dia pernah punya salah, iya, tapi salah yang dia kerjakan dulu sudah dimaafkan, dan kita tidak lagi tertarik mengingatnya, sehingga kita tidak lagi tertarik menceritakannya. Yang kita tertarik hanyalah
memahami, mengenali, mengingat apa kebaikan yang sudah dia kerjakan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.